Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Pendeta Martinus Dwi Anggara STH, yang terhormat Bapak Pendeta Abdi Kristianto, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis GKJ Mulaan, Bapak Ibu semua jemaat termasuk GKJ Mulaan, termasuk pepantan yang kami hormati, dan adik-adik sekolah minggu yang tentunya kami cintai. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat penyertaannya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk acara pada malam hari ini akan diawali dengan ibadah dan dilanjutkan pentas seni HUT GKJ Mulaan yang ke-106. Maka dari itu, dimohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengikuti sampai akhir karena akan ada acara yang tentunya sangat sayang ya Mbak ya untuk dilewatkan. Betul sekali, karena hari ini sudah semakin malam, mari kita mulai saja ibadah kita. Kita akan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita karena kita akan pujikan PKJ 2 mulia-mulia namanya. Bapak Ibu yang terkasih, tidak lupa juga kita untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita, terutama pada malam hari ini, agar semuanya berjalan dengan baik. Maka dari itu dimohon dengan kasih kepada Pak Toto Wardoyo untuk membawakan doa pembukaan. Kepada Pak Toto dipersilakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah
perayaan sekaligus peringatan ulang tahun GKJ Ngulaan yang ke-106 dirangkai dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 malam ini. Kita awali dengan berdoa agar kiranya Tuhan menyertai dari awal sampai akhir semuanya dalam keadaan selamat. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur di malam yang indah ini Engkau telah perkenankan kami semua untuk bisa hadir bersatu, bersekutu dalam suasana sukacita. Kami bersyukur Engkau telah menganugerahkan kepada kami semua gerejamu di sini di usia 106 tahun. Dan kami juga bersyukur kepadamu, Engkau telah anugerahkan bagi bangsa dan negara ini dalam usia kemerdekaannya yang ke-77. Untuk itu Tuhan, sungguh kami bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami semua, atas berkat yang Engkau curahkan kepada bangsa dan negara kami, termasuk kami warga GKJ Ngulaan. Bapa kami di surga, jalannya acara pada malam hari ini dari awal sampai akhir, kami hanya mau serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkarya, Engkau memberkati kepada setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Suasana sukacita ini sungguh kami rasakan sebagai bangsa Indonesia dan sebagai warga gereja. Bapa di surga, berkati kami semua untuk bisa menjalankan dan sekaligus menikmati apa yang Engkau berikan di sepanjang hidup kami. Gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Warga gereja semuanya juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan membentuk kami semua seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya kami serahkan kepadamu oleh karena kepercayaan kami pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan selamanya. Amin. Terima kasih kepada Pak Toto yang telah memimpin doa pembukaan pada malam hari ini. Masih semangat. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk kasih-Mu, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama berhimpun di tempat ini dengan keadaan baik dan selamat. Bersama-sama kami hendak menghayati penyertaan yang telah Tuhan nyatakan bagi gereja kami GKJ Ngulaan.
yang pada hari ini genap di usia 106 tahun. Kami meyakini semua yang terjadi tidak lepas dari rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi gereja kami. Oleh karenanya, perkenankan dalam kami menghayati dan merayakan, kami akan mendengarkan sebagian sabdamu. Kami mohon hikmat kebijaksanaan yang datangnya darimu, baik bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan maupun bagi umat-Mu yang hendak mendengarkan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami haturkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang diambil oleh panitia adalah ekspresikan kemerdekaan. Nah, dalam kaitannya dengan mengekspresikan kemerdekaan, saya ingin mengajak bagi kita sekalian belajar dari jemaat mula-mula. Saya mengajak untuk kita sekalian memperhatikan bacaan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Perkenankan saya akan membacanya untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah menerima firman Tuhan ini dan yang memeliharanya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ekspresikan kemerdekaanmu. Dan saya ingin menambah di sini, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah berjalan bersama, sehati, sejiwa. Ini menurut pemahaman saya menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita perhatikan pada malam hari ini, secara khusus bagi GKJ Mulaan yang hari ini merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-106. Nah, saudara-saudara, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Beliau pernah mengatakan demikian: ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
sebuah ungkapan yang menarik dan memberikan sebuah pemaknaan yang cukup dalam. Ing ngarsa sun tulodo, di depan memberi teladan. Sanes telatan loh Pak, teladan ya. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Ini sebenarnya sebuah penggambaran bagaimana seorang guru senantiasa membersamai para muridnya. Baik itu ketika dia di depan, dia itu sebagai teladan. Makanya ada sebuah ungkapan kalau guru itu ya digugulan, ditiru. Karena ada sebuah teladan yang memang diberikan, dan teladan itu tidak hanya diucapkan tetapi memang dilakukan. Seorang guru juga ketika dia berada di tengah terus membangun kekuatan dan terus berkarya. Dan ketika dia berada di belakang terus memberi dorongan. Dimanapun ia ditempatkan, ia tahu posisinya, ia tahu porsinya, bagaimana seharusnya dia melakukan tugasnya. Aku arep dikon ngarep ya iso, ning tengah ya iso, ning mburi ya iso. Artinya memang seorang guru ini berat sekali, karena dia senantiasa membersamai muridnya dalam proses pembelajaran. Nah, bukankah ketika dia senantiasa membersamai muridnya dalam proses pembelajaran, itu artinya dia terus berjalan bersama dengan murid. Murid tidak mungkin ditinggalkan. Nek ora iso yo piye carane ben iso. Nek ora ngerti piye carane ben iso ngerti. Artinya memang ada tugas tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Ia terus berjalan bersama dengan murid, sehingga punya goal yang ingin dicapai, yaitu pembelajaran tuntas. Para murid juga bisa menerima materi dengan baik dan tuntas. Tentu dalam proses berjalan bersama, bagi saudara yang mungkin saat ini menjadi murid atau yang sudah pernah menjadi guru karena sudah pensiun, pernah merasakan bagaimana rasanya ketika menjadi murid, dan kalau memang pensiunan guru, bagaimana rasanya menjadi seorang guru. Ternyata tidak ada yang enak. Zamanku cilik tadi murid ya ora kepenak. Saiki tadi guru saya meneh ora kepenak. Karena ada tuntutan-tuntutan. Lah apa sih kepenak? Ora ono. Ketika kita hidup itu tidak ada yang enak. Bayangkan saja, ada yang mengatakan saya itu enaknya kalau tidur. Apa benar? Coba seharian tidur terus, apakah yo enak? Yo tidak enak. Saya enaknya itu kalau bisa makan terus. Nah, coba kalau seharian itu makan terus, ya tidak enak. Jadi selama kita hidup sebenarnya tidak ada yang enak dalam ukuran manusia. Karena sesungguhnya benar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya cukup itulah yang enak. Cukup kagungan iki, kagungan iko, yang kedahipun boten ngaten. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang teolog yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah guru sejati dan murid sejati. Mengapa saya mengatakan demikian? Ini berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh teolog bernama Pilti, begitu. Dia mengatakan bahwa setelah mencoba untuk menghayati, meskipun dia adalah seorang guru yang memiliki murid, tetapi dia adalah murid dari sang bapaknya, yaitu Allah sendiri. Bagaimana Yesus
karena pekabaran Injil yang disampaikan oleh para rasul, mereka kemudian disampaikan oleh penulis Kisah Para Rasul, mereka itu hidup sehati sejiwa. Dan kemudian yang kedua, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi ada dua hal yang akan kita perhatikan. Yang pertama disebutkan sebagai suatu jemaat, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, begitu mereka hidup sehati dan sejiwa. Saya mencoba untuk mencari, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sehati itu bersatu hati, seia, sekata. Itu sehati. Sedangkan kata sejiwa itu searah. Artinya ketika penulis Kisah Para Rasul mengatakan bahwa ketika mereka percaya, mereka sehati sejiwa, ya mereka merasakan bahwa mereka sudah bersatu hati di dalam Tuhan, dan mereka akan melanjutkan kehidupan bersama Tuhan dengan senantiasa mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, sehati sejiwa. Ketika bisa sehati sejiwa, tentu yang dilakukan adalah berjalan bersama atau bersama-sama berjalan. Berjalan bersama. Ketika jemaat sudah sehati sejiwa, mereka bisa berjalan bersama atau bersama-sama berjalan untuk mencapai satu tujuan. Karena ini adalah searahnya itu sejiwanya di sana. Jadi ketika jemaat sudah sehati sejiwa, maka ada semangat untuk berjalan bersama atau bersama-sama berjalan. Iki pasamuan arep kepiye? Ya, kita harus sehati sejiwa. Ketika sehati sejiwa, ya maka semakin lama kita tidak akan semakin berkekurangan, kita akan semakin berkecukupan, malah semakin berkelimpahan. Itu kalau bisa berjalan bersama atau berjalan bersama-sama. Yang kedua, bukankah kalau kita memperhatikan ayat 32, mereka punya semangat berbagi dan semangat memberi. Sehingga dalam ayat selanjutnya dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Artinya ketika mereka sudah memiliki semangat sehati sejiwa di dalam Tuhan, mereka kemudian memiliki semangat berbagi dan memberi, atau memberi dengan cara berbagi. Ini yang sungguh luar biasa. Nah, kemarin malam di depan pastori di mana saya tinggal itu ada perayaan, ya apa, lomba-lomba yang diadakan oleh RW 03. Kalau saya tinggalnya di RT 02. Nah, RW 03 itu mengadakan perlombaan sepak bola tapi pakai sarung. Kebetulan saya ikut sebagai salah satu pemain. Belum sampai 10 menit saya ikut sudah kebobolan 3 kali. Itu karena kipernya saya. Nah, setelah selesai kemudian saya bercakap-cakap dengan salah satu warga.
beliau mengatakan, beliau pensiunan begitu ya, sudah pensiun, putra-putranya juga sudah mentas dalam arti tidak hanya dia memiliki pekerjaan tapi juga sudah berkeluarga. Terus beliau kemudian sudah pensiun, purna tugas, kemudian karena punya lahan yang cukup luas, sekarang fokus bercocok tanam begitu. Beliau bercerita kepada saya, Pak, menawi kados kula menika sampun boten wonten ingkang kados-kados badhe kula napa nggih. Kula menika pun cukup sak menika. Cara-carane wong tanam-tanaman, menanam apapun itu saya tidak ngeres hasilnya untuk dijual dan seperti apa sehingga saya mendapatkan keuntungan sekian-sekian, Pak. Yang penting kula menika seneng. Nah, pripun anak-anak wis mentas, kula pun pensiun, isih duwe kurahan ngaten. Jadi saya cukupkan demikian saja. Pokoknya ono ya dipangan, ora ono ya dipangan. Di pensiunan ya mesti sakit. Terus kemudian beliau mengatakan demikian. Saya juga sekarang sudah memahami kalau mungkin ketika saya muda, saya hidup itu untuk makan. Tapi sekarang saya sudah berpikir saya makan itu untuk hidup. Kalau hidup itu untuk makan, maka sesungguhnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa makan. Tidak hanya makan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Bahkan untuk dalam rangka mencari makan, bisa saja kita bisa menghalalkan segala macam cara, karena tujuan hidup kita untuk makan. Tetapi berbeda kalau makan untuk hidup. Saya bisa makan supaya saya bisa hidup. Saya memahami makan ini sebagai sarana saya untuk hidup. Nah, dengan konsep pemikiran yang demikian, kemudian dia memiliki semangat untuk berbagi dan memberi. Tujuan hidup saya itu bukan hanya untuk makan. Makan itu hanya sarana sebagai sarana untuk saya hidup. Kekayaan itu bukan tujuan saya untuk hidup. Kekayaan itu menjadi sarana bagi saya untuk hidup. Ketika segala sesuatu yang ada di dunia itu menjadi sebuah tujuan, maka kita tidak pernah puas. Tetapi ketika semua yang ada di dunia ini dipahami sebagai sarana untuk kita hidup, maka kita akan semakin lama semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan bukankah kita semua juga sebenarnya seharusnya memiliki cara pandang yang demikian? Ketika kita memiliki dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukankah keselamatan yang adalah anugerah dari Tuhan itu sudah kita terima? Ketika kita sudah menerima keselamatan ini, ya kita diharapkan untuk menjaga. Nah, sayangnya kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Nah, kalau kita hidupnya saenake dhewe, apakah keselamatan ini bisa hilang? Sangat mungkin hilang. Nah, dalam rangkaian menjaga anugerah keselamatan itu, ya kita diharapkan untuk mensyukuri berkat itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Tindakan-tindakan yang baik itu dilakukan sebagai sarana bagi kita untuk menghaturkan syukur kepada Tuhan karena keselamatan yang sudah kita terima. Tampaknya itu yang menjadi dasar bagi jemaat pada waktu itu untuk kemudian memiliki semangat berbagi dan memberi.
Mereka sudah merasakan aku diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang saya miliki ini adalah milik Tuhan, dan ini akan saya kembalikan kepada Tuhan. Saya memahami segala sesuatu yang saya miliki ini adalah sarana untuk hidup, bukan tujuan hidup. Sehingga bagi saya tidak mungkin untuk saya tidak berbagi dan memberi. Semangatnya kan semacam itu. Sehingga jemaat pada waktu itu tidak ada yang berkekurangan, malah kemudian mereka berkecukupan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman yang kita terima pada kesempatan malam hari ini, paling tidak kita diingatkan akan sebuah refleksi dari jemaat mula-mula yang memiliki semangat untuk sehati sejiwa. Kalau sehati sejiwa berarti semangatnya berjalan bersama-sama. Ketika sudah memiliki semangat untuk berjalan bersama-sama, maka yang kedua adalah semangat untuk memberi dan berbagi. Karena apa? Karena yang kita miliki adalah kepunyaan Allah, dan itu menjadi sarana untuk kita hidup, bukan tujuan hidup. Oleh karenanya bagi sudah jarang, bahkan mungkin tidak ada. Kalaupun ada, ya mungkin sudah di tempat tidur. Napa enten sing yuswane 1 seneng? Pun boten wonten. Dalam usia yang sudah tidak lagi muda, yang bisa dikatakan sudah sepuh, coro-corone ilmu padi itu semakin lama semakin merunduk. Semangat sehati sejiwa itu seharusnya terus dihidupi dalam kehidupan bergereja kita. Sehati, bersatu hati, sejiwa, searah. Beda boten napa-napa. Ning kudu sehati. Bukankah ketika orang menikah itu ya dari awal sudah tahu beda? Tidak hanya jenis kelaminnya, karakternya dan lain sebagainya, tetapi bagaimana terus untuk sehati. Demikian juga jemaat punya visi dan misi untuk kebaikan bersama, secara khusus mendatangkan shalom Allah. Yang ketiga, setelah punya dan terus menghidupi semangat sehati sejiwa, ya punya semangat berbagi dan memberi, sehingga kita tidak akan berkekurangan dalam kehidupan persekutuan kita. Ya mari arah hidup kita atau paradigma berpikir kita rubah, bahwa makan itu bukan tujuan untuk hidup, tetapi makan itu sarana untuk kita hidup, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mensyukuri berkat yang datangnya dari Tuhan dan memiliki semangat untuk berbagi dan memberi. Nah, mengakhiri renungan saya mengajak untuk kita sekalian belajar dari filosofi sandal jepit. Pirsa nggih sandal jepit. Sandal jepit itu yang pertama, semahal apapun, sebagus apapun, dia tetap saja diinjak. Napa enten yang ditenteng? Boten wonten. Semahal apapun, sebagus apapun sandal, ya tetap gunanya dipakai untuk diinjak.
Yang kedua, rela dilepas untuk hal yang lebih besar, lebih baik. Artinya dari dua hal ini, ketika gereja memiliki kerendahan hati, akan sangat lebih mudah bagi kita untuk menerima dan memberi. Ya nompo seperti sandal jepit, meskipun bagus, indah, ya kudu diidak-idak. Ya gunanya diidak-idak. Tetapi ada satu saat ya rela untuk dilepas untuk hal-hal yang besar. Ya mboten napa-napa. Menawi sampun dumugi wancinipun mboten masalah. Dan itu menunjukkan sebuah kerendahan hati. Terus yang kedua adalah setia dan sabar menunggu, atau selalu siap kapanpun saja jika dibutuhkan. Nah, dari filosofi ini unsur yang kedua adalah setia. Ketika panjenengan umpamanya keluar ataupun masuk dari rumah, itu kan sandal jepit dibiarkan saja toh. Aneh pas masuk rumah sandalnya dicopot, apa enggak ajeng, aku aja dicopot, kan dibuatan. Dan ketika kita mau pergi, kita langsung menggunakan sandal jepit kita. Setia dalam kondisi apapun. Ketika jemaat bisa setia dalam kondisi apapun, ya akan sangat luar biasa. Akan sangat luar biasa. Setia dan sabar menunggu, punya semangat untuk siap kapanpun saja jika dibutuhkan. Terlebih ketika ada mungkin pencalonan calon majelis. Ya kalau semangatnya seperti sandal jepit kan, wayahe rere, besok wayahe golek, yo no mesti banyak yang kemudian ikut dan semuanya mau berpartisipasi begitu ya. Yang ketiga, bergaul tanpa pandang bulu atau membaur. Dan jenengan tindak apa nggih? Genduri. Sandale kan mboten milih-milih. Aku sing abang tak dheweke. Sing kuning tak dheweke lah mboten tau. Arep sing larang apa sing murah. Ya wis berbaur gitu ya. Yang pan-papan begitu. Yang ketiga pan-papan. Ketika pasangan itu bisa pan-papan, fleksibel, itu ya luar biasa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu dilakukan, hasilnya akan sangat luar biasa. Sangat kontekstualisasi, dan itu akan mendatangkan berkat untuk semuanya. Karena tidak ada yang milah dan milih. Iki sing abang, iki sing kuning, iki sing biru. Tidak ada. Karena mau membaur, mau bergaul tanpa pandang bulu, dan bisa dikatakan sebagai empan papan. Jadi untuk jemaat GKJ Mulaan, selamat untuk terus berjalan bersama, sehati sejiwa, punya semangat berbagi dan memberi, tetap rendah hati, setia, dan mendatangkan berkat untuk sesama, karena hidup empan papan. Selamat ulang tahun, selamat terus mensyukuri berkat yang datangnya dari Tuhan, selamat untuk terus menghidupi kasih yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, malam hari ini kami sungguh mengekspresikan kemerdekaan kami dengan kami mendengarkan sabda-Mu.
kami diingatkan dan diajak untuk belajar dari jemaat mula-mula. Meskipun gereja kami sudah berusia 106 tahun, tetapi biarlah semangat untuk berjalan bersama, sehati sejiwa, semangat untuk terus berjemaat, mendatangkan berkat kebaikan, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon berkat-Mu Tuhan. Ialah juga jemaat milik kepunyaan Tuhan, baik itu pendeta, penatua, dan diaken, dalam tugas tanggung jawabnya masing-masing. Tuhan yang berkenan untuk membersamai, sehingga boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga jemaat, biarlah Tuhan yang berkenan untuk memberikan kemampuan di tengah memiliki tugas dan tanggung jawab. Tuhan yang berkenan untuk memberkati, sehingga apa yang dilakukan sungguh boleh mendatangkan berkat kebaikan untuk jemaat Tuhan di GKJ Ngulakan. Kami meyakini sampai 106 tahun gereja Tuhan senantiasa di dalam lindungan tangan Tuhan, dan kami hendak menyerahkan perjalanan selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya senantiasa membersamai jemaat Tuhan di GKJ Mulaan, sehingga apa yang dicita-citakan, diharapkan untuk kemajuan gereja kami boleh terwujud karena perkenan Tuhan. Tuhan Yesus, kami hendak menyerahkan untuk warga jemaat di tengah mereka hidup bersama dalam keluarga masing-masing. Tuhan yang berkenan memberikan kedamaian dan ketentraman di tengah mengupayakan kecukupan melalui pekerjaan pelayanannya. Tuhan yang berkenan membersamai, sehingga mereka senantiasa semangat di dalam bekerja dan berpelayanan. Demikian pula di tengah hidup bermasyarakat, Tuhan yang mengaruniakan kebijaksanaan, sehingga garam dan terang boleh senantiasa dilakukan sebagai wujud nyata mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami hendak menyerahkan pula kehidupan bangsa dan negara kami yang di tanggal 17 Agustus kemarin genap merayakan usia 77 tahun. Kemerdekaan bangsa ini kami yakini adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah, sehingga apa yang dilakukan mendatangkan berkat kebaikan bagi bangsa ini, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami hendak menyerahkan perjalanan kehidupan kami, secara khusus gereja milik kepunyaan Tuhan GKJ Ngulaan, kepada Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami haturkan. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, renungan yang bisa saya hantarkan. Ada banyak kekurangan ataupun mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.